Syaratnya, kau harus mau tidur denganku, Hartini. Hahaha. Halo kesayangan Eyang semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera. Dan terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Video ini adalah kelanjutan part 2 dari cerita dengan judul Nyai Dewi Serindit. Nah, untuk kesayangan semua yang belum melihat part 1-nya, Eyang sarankan untuk melihat dulu ya, dan linknya ada di bawah ini. Serta Eyang juga sarankan gunakan earphone-mu supaya vibes-nya lebih terasa. Dan kita mulai aja ceritanya ya. Hartini terdiam sesaat. Ia pun akhirnya mengangguk dan merelakan tubuhnya dijamah oleh lelaki tua busuk itu. Tak mengapa pikirnya, asal harta Handoyo jadi miliknya seutuhnya. Baiklah Mbah, saya setuju. Asal wanita itu lenyap dari kehidupanku. Hartini mengangguk pasti disertai tawa Mbah Wongso yang membahana. Air liur lelaki tua renta itu menetes, membayangkan bisa menikmati tubuh molek wanita cantik di hadapannya. Hartini digiring memasuki kamar gelap yang berbau tengik bercampur melati. Ia menutup hidung karena tak tahan oleh aroma yang aneh baginya. Hartini menatap ngeri kamar Mbah Wongso yang jauh dari kata bersih. Boneka santet bertebaran di lantai tanah. Darah hitam pekat berjejer rapi di dalam mangkok berwarna merah di atas meja. Tengkorak kepala bergantung di sudut ruangan. Hartini menutup matanya takut, dan Mbah Wongso menatap tubuh molek Hartini dengan mata yang berbinar. Ia tak membuang kesempatan emas di hadapannya. Ia pun mulai menjamah dan menikmati setiap senti tubuh wanita cantik tanpa balutan di hadapannya. Pergumulan itu berakhir sebelum subuh. Hartini bersiap-siap pulang ke rumah, takut jika Handoyo dan Nyai Dewi curiga. Mbah Wongso menatapnya puas. Kini Hartini merasa sangat kelelahan, namun ia merasa sangat puas karena semua syarat telah ia tunaikan. Sesampai di kediaman Nyai, matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Hartini bergegas memasuki rumah lewat pintu belakang. Sial bagi Hartini, begitu menyentuh pintu ia langsung jatuh terpental. Dari dalam rumah terdengar suara burung serindit riuh, berisik. Hartini heran mengapa ia tak bisa masuk ke dalam rumah, dan bertepatan dengan kedatangannya, burung menjadi sangat berisik seperti ada yang mengusik. Hartini merasakan tubuhnya meriang dan menggelincang hebat. Ia merasa ada hawa dingin yang melesat keluar dari kepalanya. Asap hitam membumbung dan terbang menjauhinya. Hartini berpaling dan bangun karena ketakutan. Ia berlari secepat kilat menuju pintu, dan ia berhasil membuka pintu tanpa ada perlawanan. Ia pun heran, karena begitu masuk ke dalam, burung-burung serindit peliharaan Nyai Dewi seketika berhenti berkicau dan tenang seperti biasa. Dengan perlahan Hartini memasuki kamarnya yang tertutup rapat. Handoyo masih mendengkur hebat, dan Hartini pun merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang berbalut sutra. Lalu ia pun tertidur karena kelelahan. Keesokan harinya, semenjak siang hingga malam hari, Hartini berdiam diri di dalam kamar sambil sesekali memata-matai Nyai Dewi. Ia heran, mengapa tak terjadi apa-apa dengan Nyai. Ia tampak sehat dan baik-baik saja. Dengan tangan yang mengepal geram, ia memukul meja di kamarnya. Dasar lelaki tua sialan, berani-beraninya kau menipuku, makinya dengan bibir gemetar. Di kediaman Mbah Wongso, terdengar hiruk-pikuk dan bunyi ledakan-ledakan kecil. Saat itu, Mbah Wongso komat kamit merapalkan mantra setannya. Tubuh tua keriput itu jatuh tersungkur. Dari mulutnya keluar darah hitam segar. Dengan tertatih, ia kembali bangun dan bersandar di dinding bambunya yang sudah mulai lapuk termakan usia. Sialan, ilmu hitamku tak mampu menembus rumah Nyai Dewi. Burung-burung sialan itu menjadi pagar gaib tanpa diketahui. Maki Mbah Wongso. Matanya membulat sempurna menyiratkan kemarahan tiada tara. Suatu hari Nyai Dewi sedang asik bermain bersama burung-burung kesayangannya.
Tawa bahagia terpancar jelas di wajahnya. Ia mulai bisa menerima kenyataan pahit dan berusaha ingin berdamai dengan keadaan. Walau pahit, ia mulai membuka hati untuk berbagi suami dengan Hartini. Namun, tawa itu seketika terhenti begitu melihat suaminya pulang membawa sebuah kotak merah kecil yang ditaksir berisi perhiasan. Di depan matanya ia melihat Handoyo dengan mesra mengecup pipi Hartini yang menyambut kedatangannya dan memberikan kotak merah itu padanya. Hati istri mana yang tidak teriris? Mata Nyai Dewi mulai berembun. Tanpa melihat Handoyo yang sedang mabuk kepayang, Nyai Dewi berlari masuk ke dalam kamarnya yang kini berada di belakang dekat burung-burung kesayangan Nyai Dewi. Lalu terdengar isak Nyai Dewi. Ia membekap wajahnya dengan bantal. Sakit, teramat sakit. Entah apa lagi yang akan ia lalui. Ia ingin pergi, tapi kembali. Jika orang tuanya tahu, mereka pasti akan sedih dan Nyai tidak ingin itu terjadi. Ia terus menangis hingga akhirnya ia terlelap karena lelah seharian menitikan air mata kesedihan. Keesokan harinya, Hartini pergi ke rumah Mbah Wongso. Pintu reot rumah Mbah Wongso didobrak paksa oleh dua algojo penjaga Hartini. Dengan mencak-mencak, Hartini menghadapi Mbah Wongso yang sedang mengadakan ritual dengan khusyuk. Hartini menghardik marah karena merasa ditipu oleh Mbah Wongso. Lalu Mbah Wongso mengajaknya duduk dan menenangkan Hartini. Lalu ia berkata, Nyai Dewi punya penjaga. Apa kamu tahu? Ucap Mbah Wongso lirih. Penjaga? Maksud Mbah? Hartini mengernyitkan dahinya heran. Kau harus tahu, ilmu hitamku tak akan bisa menyentuh rumahnya jika burung-burung serindit itu masih ada di sana. Mereka itu gaib, Dok. Lalu Mbah Wongso menjelaskan bahwa burung-burung serindit peliharaan Nyai Dewi adalah jelmaan dari panglima perang dan bala tentara gaib, warisan dari nenek moyang Nyai sebagai penjaga di rumah itu. Hartini merasa geram dan dia kini mengerti mengapa waktu itu dia tidak dapat masuk ke rumah. Ternyata burung-burung itulah yang menjaganya. Lalu Hartini kembali menanyakan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dan Mbah Wongso mendekatkan bibirnya yang tebal dan hitam ke telinga Hartini. Hartini manggut-manggut dan mengulas senyum lebar di wajahnya. Matanya seketika berbinar. Pagi itu matahari enggan timbul karena ditutupi mendung. Kabut dan embun masih menutupi daun. Namun kicau burung serindit terdengar sangat merdu saling bersautan. Suasana di kediaman Nyai tampak lengang. Pelayan belum ada yang bangun. Sepi seperti tiada penghuni. Dengan mengendap, Hartini keluar dari dalam kamarnya, membawa bungkusan hitam kecil di tangan. Ia melangkah mendekati sangkar-sangkar burung serindit. Matanya mengedar ke segala arah, takut ada yang memergoki. Setelah dirasa aman, ia mulai menabur serbuk di bungkusan yang ia bawa, di dalam makanan dan minuman burung-burung. Ia tersenyum lebar melihat perbuatannya. Sebelum ia melangkah pergi, ia sempat berkata, "Mampus kalian. Tak akan ada lagi yang bisa menghalangi niat jahatku." Hartini kembali masuk ke kamarnya. Hatinya lega. Ia tinggal menunggu waktu di mana Nyai akan meraung karena sedih. Senyum jahat tersungging di bibir tipisnya. Ketika pagi itu Nyai Dewi terbangun dari tidur, ia mendapati semua burung-burung kesayangannya mati terkapar. Ia terjatuh dan bersimpuh di lantai. Para pelayan menatap iba sang majikan. Handoyo yang mendengar beringsut bangun, diiringi Hartini yang mengikuti dari belakang. Mereka bergegas menemui Nyai yang sedang meraung karena sedih. Lalu Handoyo menghardik marah kepada Nyai Dewi yang telah membangunkannya karena suara tangisnya itu. Tanpa rasa belas kasih, ia terus menghardik Nyai Dewi yang terus menangis meratapi kematian burung-burungnya. Malam itu, angin berhembus sangat dingin. Di luar rumah, angin kencang menggoyang pepohonan ke sana ke sini. Langit malam mendung, menunggu hujan yang akan turun. Tiada bulan dan juga tiada bintang yang menerangi. Nyai Dewi masih tergugur di dalam kamarnya. Hatinya sangat hancur, mengingat kematian burung-burung kesayangannya. Tiba-tiba, ia mendengar sesuatu seperti ada yang jatuh di atas atap rumahnya. Nyai sempat terkejut, namun kemudian ia tidak peduli. Ia hanya memikirkan nasibnya tanpa burung kesayangannya. Tiba-tiba, di dalam kamar menjadi dingin dan anyep.
Hawanya sungguh tidak mengenakan. Bulu kuduk Nyai seketika merinding. Nyai menjadi ketakutan. Ia memilih menutup wajah dan tubuhnya dengan selimut tebal. Tak lama ia pun terlelap. Di kamar lain, Handoyo berkata kepada istri barunya jika ia malam ini ingin menemani istri pertamanya. Dengan wajah cemberut penuh cemburu, Hartini mengiyakan. Lalu Handoyo melangkah pergi meninggalkan Hartini di kamarnya. Dalam hatinya, ia sebenarnya kasihan melihat Nyai yang sedari kemarin mengurung diri dalam kamar karena duka yang mendalam. Walaupun Handoyo tak pernah mencintainya, tapi dia tetap manusia biasa yang punya rasa iba. Ia berharap kehadirannya bisa sedikit mengobati luka hati Nyai. Lalu Handoyo membuka pintu kamar Nyai. Seketika indera penciumannya menangkap aroma busuk yang sangat menyengat. Ia segera menutup hidungnya dengan tangan. Dilihatnya Nyai sedang duduk membelakangi dengan suara terisak. Semakin ia melangkah mendekati Nyai, bau busuk itu semakin menguat. Serasa ingin muntah, tapi segera ditahan. Handoyo menepuk pelan bahu Nyai. Nyai sempat tersentak dan memalingkan wajahnya. Mata Handoyo membulat melihat wajah istrinya. "Astaga, apa yang terjadi denganmu, Dewi?" pekiknya. Lalu ia beringsut mundur menjauh. "Aku tak tahu, Mas. Begitu bangun wajah dan tubuhku berubah jadi seperti ini," raung Nyai Dewi. Handoyo seketika membalikkan badan dan berlari kencang meninggalkan Nyai yang terduduk terpaku. Setelah sebelumnya ia mencaci maki Nyai Dewi yang berbau dan menjijikkan di matanya. Nyai hanya bisa pasrah dan menangis terseduh. Semenjak sakit, tubuh Nyai Dewi bertambah kurus. Kondisi Nyai Dewi semakin memprihatinkan. Kini tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Untuk bergerak pun ia sangat susah. Suatu hari ibu dan ayahnya datang menjenguk Nyai Dewi dan histeris melihat keadaan anaknya. Mereka berniat membawa anaknya pulang ke rumah, tapi Dewi menolak dan tetap ingin tinggal bersama suaminya. Lalu dengan berat hati, kedua orang tua Nyai meninggalkan Nyai sendiri dan kembali pulang. Dalam perjalanan pulang, rombongan ayah dan ibu Nyai Dewi dihadang perampok. Mereka dengan sadis membantai seluruh keluarga Nyai dan anak buahnya hingga tak tersisa. Mayat mereka dibuang ke dalam hutan. Dan kini Nyai Dewi tinggal sendiri, tanpa teman dan tanpa keluarga. Apakah mampu Nyai Dewi bertahan? Setelah seminggu pencarian mayat kedua orang tua Nyai baru ditemukan. Nyai hanya bisa menangis histeris. Untuk duduk pun Nyai sudah tak mampu. Apalagi ditambah boroknya yang kian membusuk menjalari tubuh. Seluruh ruangan akan tercium bau busuk jika kamar Nyai Dewi dibuka. "Mas, buang saja Nyai Dewi itu. Perutku mual jika dia lama-lama berada di sini. Lagian, dia sudah tidak ada gunanya," hasut Hartini malam itu saat Handoyo sedang asik santai membaca buku. Mata Handoyo menerawang, lalu ia manggut-manggut tanda setuju. "Ya, kamu benar sayang. Wanita itu menyusahkan saja." Handoyo berdecak geram. Segera ia memanggil para pengawal kesayangannya. Mereka mendengarkan titah sang tuan tanah dengan seksama. Bonus besar yang dijanjikan membuat mereka gelap mata. Malam itu, para algojo masuk mendobrak pintu kamar Nyai. Nyai yang lemah hanya menatap nandar ke arah para algojo yang bertubuh kekar. Mereka memakai topeng untuk menghilangkan identitas. Nyai sempat berteriak lemah tatkala tangan-tangan kekar itu menarik tubuhnya kasar. Ia sempat berontak walaupun tenaganya kalah besar. Akhirnya ia pasrah. Sebagian pelayan Nyai berusaha menolong, tapi dengan mudah para algojo membanting dan melempar mereka hingga mulut mereka mengeluarkan darah. Sedangkan yang lainnya hanya diam mematung karena ketakutan. Mereka tidak berani melawan, walaupun hati mereka teriris melihat Nyai mereka yang diseret terpaksa tanpa bisa berontak. Nyai melihat jalan gelap dengan lemah. Air mata mengalir deras meratapi nasibnya yang tragis. Dendam merasuki hatinya. Hidupnya yang tak pernah bahagia menjadikannya jiwa yang terluka dalam. Ia berjanji ketika ia bisa bangkit, ia akan membalas semua sakit hati yang mereka beri. Derap langkah kereta kuda menggema di jalan sepi menuju hutan. Para algojo tertawa senang memikirkan bonus yang akan mereka terima karena pekerjaan bagus mereka. Kereta kuda semakin dalam memasuki hutan. Setelah dirasa cukup, mereka memberhentikan laju kereta. Satu persatu algojo membuka penutup muka. Mereka tertawa terbahak-bahak menatap Nyai yang menatap mereka penuh rasa benci. Nyai tak menyangka mereka adalah pegawai Handoyo yang sehari-hari makan dan bekerja di rumahnya. Tangan Nyai mengepal lemah. Lalu tanpa belas kasihan, tubuh Nyai dilempar begitu saja di atas tanah yang ditumbuhi ilalang.
Gelap hutan tiada penerangan, hanya ada sinar bulan yang masuk melalui celah-celah daun dari pohon yang menjulang tinggi. Nyai mengerang kesakitan. Untuk berucap saja, Nyai sudah tak mampu. Ia merasa nyawanya sudah di ujung raga. Para algojo segera pergi dengan tertawa penuh kemenangan. Tanpa rasa bersalah dan kasihan, mereka meninggalkan Nyai di dalam hutan tanpa makanan dan penerangan. Nyai Dewi memejamkan matanya. Ia kian pasrah, untuk duduk pun ia sudah susah. Nyai hanya terbaring menunggu nasib dan ajal kematiannya. Lama Nyai tertidur hingga akhirnya ia mendengar suara langkah kaki yang diseret mengenai dedaunan kering dan menginjak ranting tak jauh dari tempatnya berbaring. Tiba-tiba Nyai mendengar suara auman harimau yang menggema. Nyali Nyai semakin ciut ketika suara itu semakin dekat. Samar-samar Nyai melihat sang raja hutan. Tubuhnya yang terkena sinar bulan tampak berkilat. Kini sang raja hutan itu sudah ada di depan Nyai. Nafasnya berhembus di telinga Nyai. Nyai pasrah jika akhirnya harimau ini akan menjadikannya santapan. Gigi tajam sang raja hutan mengenai pipi Nyai. Lidahnya menjilat-jilati wajah Nyai yang dipenuhi borok. Masya Allah, kalau melihat posisi Nyai Dewi kayak gini, sudah ada harimau di depan dia. Waduh, ini rasa-rasanya nyawa Nyai Dewi udah betul-betul di ujung tanduk. Lalu apakah Nyai akan selamat dari terkapan sang raja hutan? Nah, untuk menjawab itu semua, tunggu kelanjutan cerita ini di part selanjutnya ya. Sebelum Eyang mengakhiri, jika kesayangan Eyang semua suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like dan share video ini ya. Serta silahkan tinggalkan jejak kesayangan semua di kolom komentar. Untuk kalian yang ingin memberikan support kepada Dewi Jambi, Eyang sertakan pula linknya di bawah ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Eyang undur diri dulu. Tetap jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.